Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG PAI dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdillah Husnul Khotimah dengan nomor induk mahasiswa 25404111741. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya memohon izin untuk menyampaikan pelaksanaan ujian kinerja UKIN di SMA Negeri 1 Lakbok. Ujian kinerja akan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2025 di kelas 11 F2 dengan materi pelajaran bukti beriman. Demikian perkenalan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan bimbingan Bapak Ibu dosen, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita mengawali pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Wow. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Jaki. Kenapa Jaki? Sakit ya, kita doakan semoga Jaki selalu diberikan kesembuhan dan kita semua selalu sehat. Amin. Tujuan pembelajaran pada hari ini itu yang pertama, menganalisis cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Lalu dulu kalian pernah belajar tentang syu'abul iman, ya? Pernah ya? Masih ingat tentang syu'abul iman? Masih. Apa itu syu'abul iman? Siapa yang masih ingat? Oh ya, oke, Aulia. Syu'abul iman adalah cabang 77 cabang. Nah, kaitannya dengan materi sekarang ini adalah bahwa pada materi ini membuktikan bukti bahwa orang itu beriman. Mengapa banyak orang sering mengingkari janji? Apa akibatnya bagi diri sendiri dan orang lain? Ada yang tahu? Ya. Orang sering ingkar janji karena sifat egois, ketidakmampuan menepati janji yang dibuat, atau meniru perilaku buruk orang tua. Akibatnya bagi diri sendiri adalah hilangnya kepercayaan, perasaan bersalah, dan reputasi buruk. Bagi orang lain, ingkar janji dapat merusak hubungan, menimbulkan rasa sakit hati, serta membuat mereka enggan memberikan tanggung jawab di masa depan. Iya, oke, betul. Coba nomor 2, apa saja tanda-tanda seseorang tidak bersyukur atas nikmat yang didapat? Bagaimana cara agar kita selalu bersyukur? Ada yang tahu? Bagaimana? Oke, Ajeng. Tanda yang tidak bersyukur antara lain sering mengeluh, tidak pernah puas, mudah membandingkan diri dengan orang lain, merasa berjuang sendiri, dan pesimis dalam melihat masalah. Iya, oke, betul. Bagus, Ajeng ya. Yang nomor 3, bagaimana perasaanmu saat ada yang membicarakan keburukanmu di belakang? Coba, oke, Sri, boleh. Silakan Sri. Perasaan orang ketika dibicarakan di belakang sangat bervariasi, mulai dari sakit hati, marah, cemas, hingga tidak peduli atau bahkan merasa bahwa orang tersebut peduli. Iya, betul ya. Jadi surat Al-Hujurat dan surat Al-Maidah ayat 1. Yuk kita tahu dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma ya ayyuhalladzina Rabbani Shadaqallahul Adzim. Gambar ini coba perhatikan. Gambar ini orang sedang ngapain tuh, lihat wajahnya ya, ekspresinya. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, silahkan. Fakih, boleh berdiri. Dari tulisan ekspektasi pada gambar tersebut, gambar itu menggambarkan orang yang sedang murung dan kurang bersyukur. Ada dampak dari kurang bersyukur. Dampaknya adalah tidak bahagia dan hati tidak tenang. Dan gambar itu mengingatkan kita agar jangan menjadi orang yang kufur nikmat. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Fakih. Iya, betul. Jadi, lihat gambar di sini, ini adalah gambar orang murung gitu kan. Hatinya tidak tenang, tidak bahagia. Karena apa? Dia tidak menyadari dengan adanya ketetapan Allah, tidak bersyukur gitu. Jadi orang yang tidak bersyukur itu kan seperti itu, tidak bahagia, tidak tenang gitu kan, akan menjauhkan dari kenikmatan. Itu ya. Karena apa? La in syakartum la azidannakum la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu. Jadi orang yang tidak bersyukur, gitu, ketika orang yang bersyukur itu akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Tapi orang yang tidak bersyukur, maka akan mendapatkan apa? Azab yang sangat pedih. Nah itu. Maka dari itu kita harus selalu menjadi orang yang bersyukur. Yang selanjutnya, lihat tuh. Gambar apa itu? Dari mulut tembus ke hati. Tuh ya, coba lihat. Tuh. Ada yang bisa memberikan? Iya, oke, Rizky Nuha. Jadi gambar tersebut menggambarkan orang yang tidak menjaga lisan. Dampaknya orang yang tidak menjaga lisan dapat menyakiti perasaan orang lain. Ya. Oke, terima kasih Rizky Nuha. Oke, masih semangat? Masih semangat. Oke, biar kita tambah semangat, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke. Biar apa? Biar fokus. Tambah semangat, tambah fokus. Apa ice breakingnya? Ice breakingnya yang pertama, Ibu ketika mengucapkan kata pagi, kalian tepuk 1 kali. Gitu. Coba pagi, siang, ya siang 2 kali ya. Sore, ya sore 3 kali. Malam tidak boleh tepuk. Coba pagi, siang, sore, malam. Ya, oke. Coba lagi. Sore, malam. Ya, kurang fokus. Oke, fokus lagi, lebih fokus lagi. Sore, pagi, siang, malam,
pagi, siang, sore, sore. Silakan kalian membuat kelompok. Dibuat menjadi 4 kelompok. Nanti ibu akan bagikan lembar kerja ini yang dimana di sini ada suatu permasalahan yang harus kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Itu nanti setelah kalian kalian mendiskusikan suatu permasalahan itu kalian presentasikan. Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu ada tiap kelompok yang lain menanggapi gitu. Paham? Oke, silahkan boleh membuat kelompok. Udah di sini Sak. Tadi cukup kok. Coba Firly sebelah sini, Fir. Nah, coba sana. Coba di sebelah sana. Nah, kan cukup ya. Silakan kelompok 1. Kelompok 2. Ini untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Coba. Ya. Kayak gini. Ya ini. Ya itu. Bagaimana? Diskusinya sudah selesai? Sudah. Oke. Silahkan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, dimulai dari kelompok 1. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku perwakilan dari kelompok 1, izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang kami diskusikan ada beberapa kasus, yaitu yang pertama adalah seorang siswa berinisial Tim mengirimkan catatan penting dari temannya dengan komunitas baik juga. Namun saat waktu pengembalian tiba, Tim menghilang di tempat pesan dan akan menghindari temannya di sekolah keesokan harinya. Kan temannya kesulitan belajar. Terus yang identifikasi adalah apa masalah terjadi, apa dampak negatif orang lain dan diri sendiri, dan bagaimana solusinya. Ya, oke. Kami ada yang ingin ditanyakan. Ya, oke, silakan. Oke, kelompok 4 silakan bertanya. Perwakilan dari kelompok Terima kasih atas pertanyaannya. Jika orang tidak menutupi janjinya, pasti akan kurang dapat dipercaya lagi. Dan setidaknya pasti akan dijual oleh teman-temannya karena telah tidak bertanggung jawab atas janjinya. Saya akan siap itu. Iya, oke. Terima kasih kepada kelompok 1 atas jawabannya dan hasil presentasinya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan dari materi ini, permasalahan ini? Silakan, siapa? Oke, Aulia. Silakan. Kesimpulan dari materi ini adalah mengajarkan kita bahwa orang yang beriman akan selalu melakukan amal perbuatan yang baik. Contohnya menepati janji, menutupi aib orang lain, dan mensyukuri atas nikmat yang telah Allah SWT berikan. Iya, betul. Ada lagi?
Yang bisa mungkin dari kelompok 2 ada menyimpulkan? Oke, ya tadi betul dari kelompok 3 bahwa apa kesimpulan dari materi ini? Yang pertama bahwa apa sih itu iman? Ibu sebutkan dulu apa itu iman. Iman itu adalah percaya. Iman itu percaya, yakin, ya, ketetapan hati, nah keteguhan hati bahwa Allah itu maha kuasa, ya. Nah, zat yang maha kuasa itu iman, percaya itu iman. Nah, orang yang beriman itu selalu mengamalkan perbuatan yang baik. Itu orang yang beriman. Itu selalu mengamalkan yang baik dan menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Itu. Bagaimana? Apa ciri orang yang beriman? Apa buktinya? Orang yang beriman itu selalu melakukan perbuatan yang baik. Bukti nyatanya yaitu salah satunya pertama memenuhi janji. Pertama memenuhi janji. Apa itu janji? Janji itu adalah ikatan. Ya, janji itu ikatan. Orang yang beriman itu selalu memenuhi janji, menepati janji. Itu. Ya. Lalu apa akibatnya ketika kita tidak menepati janji? Pertama, kita akan dijauhi orang-orang lain, tidak dipercaya, hilangnya rasa kepercayaan. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Apa dampaknya? Dapat menyakiti hati orang lain, merugikan orang lain, gitu ya. Lalu apa hikmah yang kita dapatkan ketika kita memenuhi janji? Pertama, kita diberikan predikat menjadi orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin. Untuk mengetahui tingkat kemampuan kalian dalam materi ini, Ibu ingin memberikan satu kegiatan evaluasi. Ya, Ibu akan mengirimkan link soal pada kalian. Itu ada beberapa soal yang harus kalian jawab pada yang berkaitan dengan sub materi pada hari ini. Oke, selesai ya? Ya, oke. Nah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu refleksi. Apakah pembelajaran hari ini menarik? Apakah pembelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik? Dan apakah kalian kesulitan dalam mempelajari materi hari ini? Silahkan kalian tulis pada lembar ini, nanti ditempelkan pada papan ini. Oke? Ya, oke. Kalian mengungkapkan perasaan belajar hari ini dengan menggunakan emot. Nah, dengan menggunakan apa? Ekspresi wajah. Silakan ditempel yang sudah. Oke. Silakan yang sudah boleh menempel refleksinya. Seru ya? Ada yang love, ada yang senyum, ada yang matanya love gitu ya. Nah, oke, Ibu bacakan salah satunya. Pembelajarannya menarik, saya paham dari pelajaran dan saya tidak kesulitan. All good for me. Oke, tepuk tangan. Untuk pembahasan atau topik pembelajaran minggu depan, kita akan membahas surat Al-Imran ayat. Silahkan ditutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya.
Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Tentu dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.